Pada awal abad ke-19, di sebuah lembah tenang bernama Red River, Tennessee, berdirilah rumah sederhana milik keluarga Bell. Tak ada yang menyangka bahwa rumah ini, yang berdiri di atas tanah pertanian subur, akan menjadi saksi dari salah satu kisah supernatural paling terkenal di Amerika Serikat. Kisah Bell Witch. Kali ini, kami dari channel YouTube Vainglory Days akan membawakan kisah Bell Witch untuk pengantar tidur Anda. Keluarga Bell terdiri dari John Bell, sang kepala keluarga, istrinya Lucy, dan anak-anak mereka, termasuk seorang gadis muda bernama Betsy. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal. Mereka hidup damai, mengelola tanah pertanian, dan dikenal baik oleh komunitas sekitar. Namun, semuanya berubah ketika malam-malam keluarga Bell mulai diisi dengan suara-suara aneh. Suara mengetuk di dinding luar rumah, terdengar nyaring di tengah malam. Ketika John Bell memeriksa, tak ada seorang pun di luar. Ketukan itu berlanjut setiap malam, lalu disusul oleh suara cakaran di dinding. Seolah makhluk berkuku panjang tengah mencoba menembus papan kayu rumah mereka. Beberapa minggu berlalu, dan suara-suara itu mulai masuk ke dalam rumah. Langkah kaki berat terdengar di loteng, padahal tak ada apa-apa di sana. Anak-anak sering terbangun karena suara-suara berbisik tepat di telinga mereka, namun tak ada seorang pun di ruangan. Semua anggota keluarga mulai merasa tertekan, terutama Betsy. Gadis muda itu mengeluh sering merasa disentuh saat tidur, rambutnya ditarik dan tubuhnya dicubit tanpa alasan. Bekas luka dan memar mulai muncul di lengan dan wajahnya, memicu kecemasan besar di antara keluarganya. Yang membuat semuanya lebih mengerikan adalah ketika entitas itu mulai berbicara. Ya, suara perempuan tua mulai terdengar, meskipun tak ada sosok nyata di sekitarnya. Suara itu kasar, penuh kebencian, dan sering mengutuk keluarga Bell. Ia menyebut dirinya sebagai Kate dan mengklaim bahwa ia datang untuk menghukum John Bell. Desas-desus tentang kejadian aneh ini mulai menyebar keluar Red River. Tetangga berdatangan untuk menyaksikan sendiri fenomena tersebut. Anehnya, banyak dari mereka yang juga mengalami gangguan. Beberapa mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang dilempar oleh benda tak terlihat. Semakin hari, aktivitas supranatural itu menjadi lebih intens. Suara-suara yang dulunya hanya berupa ketukan, kini berkembang menjadi nyanyian dan ceramah panjang yang disampaikan oleh suara perempuan tua itu. Ia bahkan mampu menirukan suara tamu yang datang, menjawab pertanyaan yang tak diucapkan dengan lantang, seakan tahu isi hati setiap orang. John Bell yang menjadi target utama dari gangguan ini mulai jatuh sakit. Ia mengalami kejang-kejang misterius dan rasa nyeri hebat di seluruh tubuhnya. Dokter yang dipanggil tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu, suara Kate tertawa, mengaku bahwa dialah penyebab penderitaan John Bell. Hingga suatu hari, John Bell ditemukan tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Di sampingnya, terdapat botol kecil berisi cairan hitam yang tak diketahui asalnya. Tak lama kemudian, ia meninggal dunia. Suara Kate terdengar jelas di rumah itu, mengumumkan kematian John Bell dan menyatakan bahwa ia akhirnya berhasil dalam misinya. Setelah kematian John, gangguan itu mulai berkurang, namun tidak benar-benar hilang. Betsy Bell, yang dulunya menjadi sasaran kekerasan entitas tersebut, mencoba melanjutkan hidup. Tapi hidupnya tak pernah kembali seperti semula. Ia dibayangi trauma dan rasa takut yang tak berkesudahan. Bahkan, pertunangannya dengan Joshua Gardner kandas karena tekanan mental yang terus ia alami. Setelah kejadian itu, suara Kate dikabarkan berpamitan kepada keluarga Bell. Ia menyatakan akan pergi, tapi berjanji akan kembali setelah 7 tahun.
Tepat 7 tahun kemudian, pada tahun 1828, beberapa anggota keluarga Bell mengaku mendengar suara-suara dan mengalami kejadian aneh meskipun tak seintens dahulu. Kisah ini terus diwariskan turun-temurun. Generasi demi generasi keluarga Bell menceritakan pengalaman horor mereka hingga kisah Bell Witch menjadi legenda nasional. Bahkan, lokasi rumah keluarga Bell kini menjadi tempat ziarah bagi pecinta kisah misteri dan paranormal. Namun, ada satu tempat yang tetap menyimpan energi yang tak dapat dijelaskan. Gua Bell Witch. Terletak tak jauh dari bekas rumah keluarga Bell, gua ini diyakini menjadi tempat persembunyian entitas tersebut. Banyak yang mengaku mendengar bisikan, melihat bayangan, atau merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka saat berada di dalam gua itu. Beberapa paranormal terkenal telah mencoba menyelidiki gua ini. Alat-alat mereka menunjukkan fluktuasi energi yang tak biasa. Beberapa bahkan mengklaim berkomunikasi langsung dengan entitas yang menyebut dirinya Kate. Entitas itu menyampaikan bahwa ia masih ada, menunggu, mengamati, dan kadang menghukum. Yang paling mengerikan dari kisah Bell Witch bukanlah hanya suara-suara atau kekerasan yang dialami keluarga Bell, tapi kenyataan bahwa entitas tersebut bisa berbicara, berpikir, dan bertindak dengan niat. Ia bukan roh tersesat, ia bukan hanya kenangan masa lalu. Ia adalah entitas yang hidup, memiliki tujuan, dan memilih korbannya dengan penuh kesadaran. Hingga hari ini, kisah Bell Witch menjadi salah satu misteri paling menyeramkan yang belum pernah sepenuhnya terpecahkan. Apakah benar Kate adalah roh seorang wanita yang dibunuh dengan tidak adil oleh John Bell? Atau mungkin ia bukan manusia sama sekali, melainkan makhluk dari dimensi lain yang hanya mampir sebentar ke dunia manusia? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, jika suatu hari kamu berada di Tennessee dan melewati Red River saat malam mulai turun, dengarkan baik-baik. Mungkin kamu akan mendengar ketukan pelan di jendela mobilmu, atau bisikan halus di telingamu yang memanggil namamu. Pelan-pelan, seperti suara seorang perempuan tua yang tak pernah bisa pergi. Karena Kate tak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali.